Selamat datang di kisah penuh misteri dan keajaiban. Di balik kedamaian Laut Selatan yang memesona, tersimpan sebuah kisah pertempuran dahsyat antara dua kekuatan besar. Sunan Kalijaga, sang wali bijaksana, dan Nyi Roro Kidul, penguasa gaib lautan. Apa yang memicu pertarungan mereka, dan bagaimana perjanjian gaib itu mampu mengubah nasib manusia dan alam selamanya? Temukan jawabannya dalam kisah penuh misteri yang terjalin di batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Siapkan dirimu untuk perjalanan yang menegangkan dan penuh misteri ini. Sunan Kalijaga, salah satu wali terkenal di Jawa, tengah dalam perjalanannya menyebarkan ajaran Islam di pesisir selatan Jawa. Pada suatu malam yang tenang, ia tiba di sebuah pantai terpencil yang dihiasi oleh suara ombak yang tenang. Namun, suasana berubah ketika angin laut tiba-tiba menjadi dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti area sekitarnya. Di tengah kabut tersebut, muncul sosok wanita anggun berbalut kain hijau dengan aura mistis yang sangat kuat, Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul menatap Sunan Kalijaga dengan tatapan penuh kekuatan, menyadari bahwa di hadapannya bukanlah manusia biasa. Keduanya berdiri dalam keheningan yang mendalam, saling menakar kekuatan satu sama lain. Nyi Roro Kidul tahu bahwa pertemuan ini tidaklah kebetulan. Ia merasa ada sesuatu yang mengancam wilayah kekuasaannya, sementara Sunan Kalijaga juga merasakan energi mistis yang berbeda dari yang pernah ia temui selama misinya. Sunan Kalijaga membuka pembicaraan dengan sopan, namun penuh wibawa, bertanya mengapa alam di sekitarnya tampak begitu berubah saat ia tiba di sana. Nyi Roro Kidul, yang merasa terancam dengan kehadiran Sunan, menjawab dengan penuh ketegasan bahwa wilayah Laut Selatan adalah kerajaannya dan bahwa siapapun yang menginjakan kaki di sana harus tunduk pada aturannya. Pertemuan ini pun menandai awal dari konflik besar yang akan terjadi. Pertemuan mereka tidak berakhir dengan damai. Meskipun Sunan Kalijaga berniat menyebarkan kedamaian dan ajaran Islam, Nyi Roro Kidul merasa keberadaannya mengganggu keseimbangan mistis di Laut Selatan. Ia merasa bahwa ajaran yang dibawa Sunan bisa menggoyahkan kekuasaan dan pengaruhnya atas rakyat Jawa, khususnya mereka yang masih setia pada kepercayaan kuno dan mistis. Nyi Roro Kidul menawarkan kompromi, meminta Sunan Kalijaga meninggalkan wilayah Laut Selatan dan tidak menyebarkan ajarannya di sana. Namun, Sunan Kalijaga dengan tenang menolak tawaran itu, menyatakan bahwa ajaran kebenaran tidak boleh dibatasi oleh kekuatan duniawi maupun mistis. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak, masing-masing mempertahankan prinsipnya dengan kuat. Melihat sikap Sunan Kalijaga yang tak mau mundur, Nyi Roro Kidul pun merasa bahwa konfrontasi tak terhindarkan. Ia merasakan bahwa kekuatannya harus diuji untuk mempertahankan kedaulatan Laut Selatan. Sementara itu, Sunan Kalijaga tetap tenang, menyadari bahwa meski dirinya akan menghadapi salah satu penguasa mistis paling kuat di Jawa, ia tak gentar karena keyakinannya pada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah pertemuan itu, Nyi Roro Kidul kembali ke istananya di dasar laut,